Diamlah sejenak, lepaskan dunia, biarkan tubuhmu duduk, tetapi biarkan jiwamu berdiri di hadapan cahaya. Hari ini bukan hanya tentang angka 2 pada kalender. Ini bukan sekadar pergantian tanggal atau awal bulan baru. Ini adalah pergeseran energi yang nyaris tak terlihat, namun mampu mengguncang arah seluruh hidupmu. Tanggal 2 Januari 2026 adalah pintu tipis yang tidak semua orang mampu melihat. Karena pintu ini tidak dibuka oleh tangan, melainkan oleh kesadaran. Dan engkau yang sedang membaca ini, engkau yang sedang diam di balik layar dengan jantung yang berdetak pelan, sudah dipanggil sejak lama untuk menemukan momen ini. Bukan karena kebetulan, bukan karena algoritma, tapi karena waktu akhirnya menyentuh titik temu antara dirimu yang lama dan dirimu yang baru, antara energi yang pernah mengejar dan energi yang kini akan menerima. Engkau telah hidup terlalu lama dalam medan kejaran, berpikir bahwa keberhasilan hanya datang pada mereka yang tercepat, bahwa uang hanya milik yang paling sibuk, bahwa kemudahan hanya diberikan bagi mereka yang tidak pernah menyerah. Namun hari ini, engkau akan menyaksikan kebenaran yang jauh lebih dalam dan jauh lebih sakral, bahwa justru dalam keheningan dan pelepasan alam mulai bekerja, bahwa justru ketika engkau tidak lagi berlari, semua yang dulu engkau kejar mulai berbalik arah, dan kini mereka yang mengejar engkau. Engkau bukan lagi pengejar, engkau adalah penerima. Uang kini bergerak tanpa engkau paksa. Peluang kini datang tanpa engkau panggil. Kemudahan kini hadir bukan karena kekuatanmu, melainkan karena ketepatanmu. Karena akhirnya, setelah begitu lama, engkau telah menjadi selaras. Energi tidak bisa dibohongi. Semesta tidak bisa disuap, tetapi ia sangat peka terhadap siapa yang telah melepaskan ego, siapa yang telah berserah, siapa yang telah menggenggam kehampaan dan menenun makna di dalamnya. Dan engkau adalah salah satunya. Jiwa yang pernah lelah, kini bersinar. Jiwa yang pernah kecewa, kini mulai ditata ulang. Jiwa yang dulu merasa dunia tidak berpihak, kini mulai dipeluk dari arah yang tak terduga. Tidak ada keramaian, tidak ada ledakan besar, hanya aliran yang pelan, tapi pasti. Seperti sungai dalam yang diam-diam mengubah seluruh lanskap bumi, rezeki, keberuntungan dan kenyamanan kini mulai membentuk ulang hidupmu secara diam-diam namun dalam. Inilah waktunya engkau berhenti berkata, "Aku harus kejar." Karena hari ini energi semesta menjawab, "Tidak lagi, kini kami yang datang kepadamu." Mata hatimu akan terbuka dan engkau akan terdiam, bukan karena takut, tetapi karena terpana oleh keindahan takdir yang tak perlu dipaksa. Terpana oleh kemudahan yang mengalir begitu alami, seolah dunia telah menunggumu sejak awal. Tarik napas perlahan. Dan izinkan dirimu menerima pesan ini bukan hanya dengan akal, tetapi dengan seluruh getar di dadamu. Karena ketika engkau siap menerima, semesta akan menjadikanmu pusat perputaran berkah. Dan tanggal ini, 2 Januari 2026, akan dikenang jiwamu selamanya sebagai hari ketika semuanya berubah. Bukan karena engkau mengejarnya, tapi karena engkau sudah cukup pantas untuk menerimanya. Tekan like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi dan komentar angka 77 di kolom komentar sebagai simbol bahwa engkau telah membuka kanal penerimaanmu dengan penuh kesadaran, sebagai tanda bahwa engkau tidak akan melewati pintu ini tanpa menjadi versi terbaik dari dirimu. Bagian 1. Saat engkau melepaskan, semesta justru mendekat lebih cepat. Engkau pernah hidup dalam lingkaran yang sama, lingkaran di mana engkau terus berlari, terus menunggu giliran, terus memohon pada langit agar apa yang engkau perjuangkan tidak sia-sia. Engkau bangun pagi dengan beban, menutup malam dengan rasa cemas. Dan di antara kedua kutub hari itu engkau mencoba menjadi sesuatu yang kuat.
Padahal dalam hatimu engkau hanya ingin menjadi tenang. Tapi hari ini, di momen yang halus dan hening ini, sebuah kebenaran batin akan terungkap. Bahwa semua yang engkau kejar justru akan menjauh. Dan semua yang engkau lepaskan justru akan kembali kepadamu dengan cara yang paling tak masuk akal. Ada paradoks ilahi yang sedang bekerja. Dan hanya jiwa-jiwa yang sudah cukup lelah, cukup peka, dan cukup sadar yang mampu menangkap keajaiban ini. Engkau jiwa terpilih, sedang diajak untuk memahami bahwa energi pengejaran berasal dari kekurangan, sedangkan energi penerimaan berasal dari kelimpahan. Ketika engkau berkata dalam hatimu, "Aku butuh ini sekarang," semesta akan menjawab, "Engkau belum siap." Tapi ketika engkau duduk dalam keheningan memandang langit tanpa rasa takut dan berkata, "Aku percaya yang terbaik sedang datang," semesta pun merunduk perlahan dan menyerahkan segala yang engkau rindukan. Tanpa engkau harus mengetuk pintu satupun, karena pada akhirnya semesta tidak bekerja berdasarkan paksaan tapi berdasarkan getaran. Dan engkau saat ini sedang menebarkan getaran tertinggi. Energi percaya yang dalam, energi menerima tanpa pamrih, energi damai yang tidak lagi terburu-buru. Jiwa yang telah melepaskan adalah jiwa yang telah menyatu dengan arus kehidupan, dan sungai kehidupan itu tidak pernah mengalir ke arah yang salah. Lihatlah sungai yang mengalir di lembah. Ia tidak pernah bertanya, "Apa aku sudah cukup cepat? Apa aku akan sampai ke laut?" Ia hanya mengalir, dan seluruh semesta menyesuaikan alurnya. Begitu juga engkau saat ini sedang diajak untuk menjadi seperti sungai itu. Bukan lagi pengejar yang gelisah, melainkan pejalan batin yang hening. Ketika engkau mulai melepaskan, beban pun jatuh satu demi satu dari pundakmu. Beban takut gagal, beban merasa tidak layak, beban dikejar waktu, beban ingin membuktikan sesuatu, beban membandingkan nasib dengan orang lain, dan beban-beban lama yang selama ini engkau anggap sebagai bagian dari dirimu. Kini, engkau melepaskan itu semua, dan saat itu pula, semesta mulai bergerak lebih cepat ke arahmu. Pintu-pintu yang selama ini tertutup rapat, tiba-tiba terbuka pelan. Tanpa engkau paksa, tanpa engkau dobrak, telepon yang tak kunjung berbunyi, kini mengirim kabar yang menenangkan. Peluang yang dulu engkau incar habis-habisan, tiba-tiba muncul kembali. Dan kali ini, dengan lebih mudah, lebih tulus, lebih terbuka. Karena engkau tidak lagi meminta. Engkau hanya bersiap menerima. Jiwa yang melepaskan bukan berarti menyerah, melainkan mengerti bahwa waktu ilahi lebih cerdas dari semua logika manusia. Engkau tidak sedang menunda keberhasilanmu, engkau sedang mengundang versi terbaiknya, dan inilah waktunya. Tanggal 2 Januari ini bukan hanya tentang hari baru, ini adalah penanda bahwa engkau telah bergeser dari zona kejaran ke zona pancaran, dari zona harapan ke zona keyakinan, dari zona gelisah ke zona kemantapan batin. Bayangkan dirimu sebagai taman yang tenang. Burung tidak akan datang pada taman yang gaduh dan gersang, tetapi taman yang tenang, rimbun dan damai akan selalu didatangi kehidupan. Begitu pula engkau, saat engkau menjadi lebih tenang, engkau akan didatangi oleh apa yang dulu engkau kejar. Engkau tidak perlu teriak, engkau hanya perlu selaras, dan ketika engkau sampai pada kesadaran ini, semesta akan berkata, "Akhirnya engkau tidak melawan, kini izinkan kami yang mendekat." Bagian 2. Rezeki itu kini tidak lagi tersembunyi. Ia menemukanmu dimanapun engkau berada. Pernahkah engkau merasa lelah? Bukan karena langkah-langkah fisikmu yang panjang, melainkan karena jiwamu telah kehabisan arah dalam mengejar sesuatu yang tampaknya semakin jauh, semakin kabur, semakin menipis di balik harapan yang rapuh. Engkau menanam doa di tengah malam, menyiramnya dengan air mata yang tak sempat engkau tunjukkan pada siapapun. Engkau menanti di depan pintu yang tak juga terbuka, sambil bertanya dalam diam,
Apa mungkin rezekiku disembunyikan? Apa mungkin keberuntunganku terlambat dikirimkan? Tetapi hari ini, di pagi sunyi yang membawa tanggal 2 Januari 2026, segala sangka buruk itu mulai mencair. Kekhawatiranmu yang lama, keraguanmu yang membatu, ketakutanmu yang diam-diam engkau pelihara, semua mulai kehilangan kekuatannya. Karena engkau mulai melihat tanda-tanda itu, tanda-tanda kecil yang awalnya engkau anggap kebetulan. Tapi kini engkau mulai merasakannya sebagai pesan. Pesan bahwa rezeki itu tidak pernah jauh. Ia hanya menunggu waktu ketika engkau benar-benar siap untuk dikenali olehnya. Dan kini engkau telah siap. Engkau telah melepaskan energi kelangkaan dan menggantinya dengan energi kelimpahan. Engkau tidak lagi berpikir bahwa rezeki adalah barang langka yang hanya jatuh pada mereka yang paling keras, paling sibuk, paling terlihat. Karena kini engkau tahu, rezeki tidak datang karena terlihat. Rezeki datang karena terhubung. Dan engkau kini terhubung, bukan karena statusmu, bukan karena penampilanmu, tapi karena kesadaranmu yang telah menjadi ladang subur, tempat semua kemungkinan bisa tumbuh tanpa dipaksa. Rezeki kini tidak lagi asing padamu. Ia seperti kabut pagi yang mengenali aroma tanah di bawahnya. Ia seperti angin lembut yang tahu kapan menyentuh kulitmu. Ia seperti hujan yang datang tanpa aba-aba, tapi membawa kesejukan pada seluruh halaman hidupmu. Engkau tidak perlu berpindah tempat, tidak perlu mengubah siapa dirimu, tidak perlu menyesuaikan dirimu agar layak dicintai oleh dunia, karena rezeki yang sejati tidak menuntut engkau menjadi siapa-siapa. Ia hanya mencari jiwa yang cukup sunyi untuk menerima. Dan hari ini, engkau adalah jiwa itu. Apa yang selama ini engkau anggap tertunda, sesungguhnya sedang dibentuk. Apa yang engkau kira hilang, sesungguhnya sedang disusun ulang agar datang dalam versi terbaiknya. Apa yang engkau anggap rezeki kecil, sesungguhnya adalah titik awal yang tersembunyi menuju aliran besar. Engkau hanya belum melihatnya, karena selama ini engkau terlalu sibuk mengejar bentuk hingga lupa merasakan getarannya. Dan sekarang, tanpa disadari, rezeki itu datang kepadamu dengan jalan-jalan yang tak biasa. Ia tidak selalu lewat pintu kerja. Terkadang ia masuk lewat jendela relasi, lewat celah ide yang mendadak muncul saat engkau tidak mencari apa-apa, lewat tawaran yang datang entah dari mana, lewat rasa ringan yang membuat keputusanmu tiba-tiba menjadi tepat, dan karena engkau tidak lagi mengejarnya dengan cemas, ia pun datang dengan tenang. Engkau kini tidak hanya melihat rezeki sebagai angka. Engkau mulai melihatnya sebagai aliran, sebagai kehadiran, sebagai teman hidup yang setia. Dan saat engkau berada dalam kesadaran ini, rezeki mulai bekerja untukmu, bukan sebaliknya. Pernahkah engkau mendengar tentang orang-orang yang hidupnya penuh berkah padahal mereka tidak sibuk, mereka tidak gaduh, mereka tidak berlomba, tapi seolah-olah segalanya mudah bagi mereka? Kini engkau mulai menjadi bagian dari mereka, bukan karena engkau meniru mereka, tetapi karena engkau telah sampai pada kesadaran yang sama. Bahwa rezeki tidak datang karena engkau panik, melainkan karena engkau selaras. Dan engkau jiwa terpilih telah menyelaraskan dirimu tanpa disadari. Mulai hari ini, uang tidak lagi menertawakanmu dari kejauhan. Ia mulai mendekat, karena engkau tidak lagi memancarkan energi kekurangan. Peluang tidak lagi menghindar, karena engkau tidak lagi mengemis pengakuan. Kemudahan tidak lagi langka, karena engkau telah menjadi ruang untuknya berpijak. Maka tanamlah satu keyakinan ini di dasar jiwamu. Aku tidak harus mencari dengan cemas, karena yang tertulis untukku tidak akan melewatiku. Dan ketika engkau percaya itu sepenuhnya, engkau akan melihat bahwa rezeki itu tidak pernah benar-benar jauh. Ia hanya menunggu engkau cukup tenang untuk menyadari bahwa ia selalu berada di sekitarmu, dan mulai hari ini, ia mulai muncul satu persatu,
karena engkau telah mampu melihatnya dengan mata batin yang baru. Bagian 3. Peluang kini tidak lagi perlu dikejar, karena engkau telah menjadi magnetnya. Engkau tidak lagi harus berdiri di keramaian, melambai-lambaikan tangan, berteriak sekuat mungkin hanya untuk didengar oleh dunia, karena kini dunia telah menoleh padamu tanpa engkau panggil, tanpa engkau kejar, tanpa engkau gugat, tanpa engkau teriak dalam kecemasan, tanpa engkau berusaha tampil meyakinkan. Peluang itu kini mendekat sendiri. Ia datang seperti hembusan angin yang tahu arah rumahmu. Ia datang seperti aroma tanah basah yang mendekap jiwa petani. Ia datang dengan kesadaran yang tenang karena engkau telah berubah dari frekuensi keinginan menjadi frekuensi kepantasan. Engkau telah menjadi magnet kehidupan. Sebelumnya mungkin engkau mengira peluang adalah benda langka, sesuatu yang hanya diberikan pada mereka yang punya modal besar, yang punya jaringan luas, yang punya wajah menyala terang dalam dunia yang penuh sorotan. Tetapi itu hanya ilusi yang dipelihara oleh dunia yang bising, karena sesungguhnya peluang tidak melihat seberapa keras engkau berteriak. Peluang hanya mencari satu hal, energi yang jernih dan siap menerima. Dan kini, engkau adalah sosok itu. Engkau tidak perlu mengganti siapa dirimu, tidak perlu mengikuti arah orang lain, tidak perlu memaksakan jalan yang membuatmu kehilangan kedamaian, karena saat engkau menjadi diri yang sejati, energi itu memancar sendiri, dan peluang pun datang karena ia mengenali rumahnya. Peluang adalah makhluk halus, ia tidak menyukai kebisingan batin, ia tidak betah di ruang yang penuh keraguan, ia tidak singgah pada jiwa yang merasa belum layak. Tapi begitu engkau tenang, begitu engkau diam tanpa kehilangan arah, begitu engkau berdiri tanpa perlu mengalahkan siapapun, maka peluang mulai melirik, mendekat, dan menetap. Engkau tidak lagi perlu membuktikan diri, karena kini engkau adalah pusat gravitasinya. Semua hal baik kini bergerak memutari keberadaanmu, seperti planet-planet yang patuh pada pusat cahayanya. Lihat ke dalam dirimu. Bukankah kini engkau mulai menemukan kejadian-kejadian kecil yang dulu tampak mustahil? Seseorang tiba-tiba menawarkan kerjasama tanpa engkau kirim satu pun pesan. Seseorang menghubungimu, mengatakan mereka mencari orang sepertimu. Ide yang dulu terasa mentah, kini tiba-tiba menjadi solusi yang diinginkan banyak orang. Dan yang paling sakral, hatimu kini tidak lagi merasa tertinggal karena engkau mulai merasa dilibatkan oleh semesta itu sendiri. Itulah tanda-tanda bahwa engkau telah menjadi magnet bagi peluang. Dan magnet itu tidak butuh kekuatan fisik. Ia hanya perlu frekuensi yang tepat. Peluang datang bukan karena engkau sibuk. Ia datang karena engkau hadir, penuh, utuh, tanpa topeng, tanpa rasa ingin dilihat, tanpa ambisi yang menyamarkan luka. Engkau menjadi pribadi yang cukup. Dan dari kecukupan itu, dunia mulai percaya, peluang percaya kepada jiwa yang mampu berdamai. Karena jiwa seperti itu tidak akan mempermainkan anugerah. Ia akan menjadikannya saluran cahaya bagi banyak orang. Dan engkau hari ini telah mencapai titik itu. Maka jangan heran jika mulai sekarang engkau melihat hal-hal luar biasa datang di luar logikamu. Jangan tolak, jangan anggap remeh, karena itulah balasan dari frekuensi barumu. Engkau tidak mengejar, karena peluang kini datang dari arah mana saja. Dari utara dan selatan, dari kawan dan lawan, dari langit dan bumi. Engkau tidak perlu memanipulasi keadaan, karena keadaan mulai tunduk pada pancaran jiwamu. Dan yang paling mengejutkan adalah, peluang terbaik tidak datang dari tempat yang engkau perkirakan. Ia datang dari tempat yang tak engkau pikirkan. Karena semesta ingin engkau tahu bahwa engkau tidak perlu tahu semuanya. Engkau hanya perlu percaya, karena percaya adalah energi tertinggi bagi jiwa yang telah berhenti mengejar dan memilih untuk menerima. Bagian 4.
Kemudahan kini adalah bahasa baru dalam hidupmu. Tak semua yang mudah itu murahan, dan tak semua yang sulit itu mulia. Itulah ilusi yang begitu lama engkau telan mentah-mentah, hingga tubuhmu terbiasa dengan perih, hingga jiwamu nyaris memuja luka. Engkau tumbuh dalam dunia yang memuji kerja keras, tapi melupakan kerja selaras. Engkau dibesarkan dalam sistem yang mengagungkan peluh, namun tidak pernah benar-benar menjelaskan tentang energi tenang yang bekerja diam-diam dari dalam. Dan kini, di titik ini, engkau mulai melepaskan warisan itu karena jiwamu sudah lelah membayar terlalu banyak untuk sesuatu yang bisa datang dengan lebih mudah. Kemudahan jiwa terpilih bukan dosa. Ia adalah anugerah. Ia bukan hasil dari pemalasan, melainkan hasil dari penyelarasan. Ketika hidupmu selaras, maka dunia akan terasa mengalir. Seperti angin yang menemukan celahnya sendiri, seperti sungai yang tahu kemana ia menuju tanpa perlu peta, tanpa perlu dikawal. Dan hari ini engkau mulai menjadi seperti sungai itu. Engkau tidak perlu lagi melawan arus. Engkau tidak perlu lagi menebas semak belukar hanya untuk disebut berjuang. Karena semesta sudah mulai menata ulang jalan hidupmu agar bisa ditempuh dengan lebih damai, lebih ringan, lebih mudah. Kemudahan bukan datang dari luar, ia muncul dari dalam ketika engkau telah membuang batu-batu penghalang yang selama ini engkau letakkan sendiri. Keraguan rasa tidak layak, kecemasan bahwa engkau harus menderita untuk disebut berhasil. Ketakutan bahwa jika hidupmu tenang maka engkau tidak akan dihargai. Kini, semua itu mulai tanggal satu persatu, dan begitu batu terakhir engkau lepaskan, aliran pun dimulai. Engkau kini mulai mengalami hari-hari yang aneh, tapi menenangkan. Pekerjaan yang dulu terasa berat, tiba-tiba bisa selesai tanpa stres. Orang-orang yang dulu membuatmu rumit, tiba-tiba menghilang atau berubah menjadi lebih selaras. Rencana yang dulu selalu gagal, tiba-tiba mengalir sempurna seolah-olah ada tangan tak terlihat yang membantumu dari balik tabir. Itulah kemudahan yang sejati. Ia tidak berisik, ia tidak membanggakan diri, ia tidak perlu diberi pengakuan karena ia bukan prestasi, ia adalah pencerahan. Engkau tidak butuh peta karena arah muncul dari dalam. Engkau tidak butuh dorongan karena aliran datang dari bawah kakimu. Engkau tidak butuh banyak suara karena diam dalam dirimu sudah cukup untuk menuntun kemana harus melangkah. Dan itulah tanda bahwa bahasa hidupmu telah berubah. Dari tekanan menjadi aliran, dari panik menjadi percaya, dari kekacauan menjadi keanggunan. Kemudahan adalah bahasa yang hanya dipahami oleh jiwa yang sudah berdamai. Dan engkau kini sedang mempelajarinya, mengucapkannya, menuliskannya dalam setiap tindakanmu. Maka jangan kaget jika engkau mulai merasa tidak cocok lagi dengan jalan lama. Jalan yang penuh suara gaduh, ambisi bising, lomba yang tak pernah selesai, karena jalanmu kini adalah jalan sunyi, tapi sangat kuat, jalan lembut, tapi mengubah hidup, jalan perlahan, tapi pasti menuntunmu ke pusat berkah. Hidup tidak lagi berat, bukan karena engkau melarikan diri, tetapi karena engkau menemukan irama alamiahmu. Seperti penari yang menari di irama semesta, engkau kini tidak lagi tertabrak-tabrak oleh dunia. Engkau tidak terlambat, engkau tidak terburu-buru. Engkau hanya bergerak dengan waktu yang paling tepat. Dan saat ini, waktu itu adalah sekarang. Kemudahan adalah sahabat baru dalam hidupmu. Ia adalah bahasa baru dalam doamu. Ia adalah angin yang kini engkau hirup tanpa sadar, membawa wewangian yang berasal dari keberkahan yang tak lagi tertunda. Jiwa yang mengerti bahasa kemudahan adalah jiwa yang telah memahami kedalaman kepercayaan. Karena hanya mereka yang benar-benar percaya yang bisa diam dan melihat dunia bekerja untuknya tanpa harus mengendalikan semuanya. Kini engkau telah sampai di tingkat itu. Tingkat di mana diam adalah kekuatan. Tersenyum adalah keyakinan, lepas adalah magnet, dan mudah adalah jawaban. Bagian 5. Hari ini energi uang telah mengalir tanpa hambatan.
Dengarkan ini dengan seluruh keheningan hatimu, jiwa terpilih. Karena apa yang akan engkau sadari bukan lagi sekadar teori tentang kelimpahan, melainkan sebuah getaran baru yang mulai hidup di bawah kulitmu, mengalir pelan-pelan seperti darah yang hangat, bergerak di balik nadi tanpa suara, namun menciptakan kehidupan yang sangat berbeda dari sebelumnya. Uang, energi yang dulu tampak menjauh, terasa berat, sering menyakiti perasaanmu, kadang mempermalukanmu di depan orang-orang atau membuatmu merasa tidak cukup di hadapan dunia. Hari ini, ia datang dengan wajah yang baru. Ia datang bukan sebagai musuh, ia datang bukan sebagai beban. Ia tidak lagi membuatmu merasa bersalah karena menginginkannya, atau merasa rendah karena pernah tidak memilikinya. Hari ini uang datang sebagai teman seperjalanan, sebagai sahabat spiritual dari dunia materi yang akhirnya melihatmu sebagai pribadi yang siap untuk dipercaya. Dan itu adalah momen sakral, karena tidak semua orang bisa menerima uang dalam versinya yang paling halus, sebagai energi, sebagai perpanjangan tangan dari kepercayaan semesta, sebagai gerbang fisik untuk mewujudkan tugas-tugas jiwamu. Selama ini engkau mungkin berlari mengejar uang dengan dada sesak. Engkau bekerja lebih dari waktu yang mampu ditampung tubuhmu. Engkau menahan air mata di meja makan. Engkau berdoa dalam keheningan karena takut dianggap lemah. Engkau percaya bahwa semakin keras engkau berjuang, semakin layak engkau menerima. Tapi hari ini energi itu telah berubah. Uang tidak datang karena keringat semata, tetapi karena ketepatan batin, karena kesesuaian antara pancaran jiwamu dengan hukum. Tak terlihat yang mengatur seluruh kelimpahan di jagat raya. Dan engkau kini telah masuk dalam frekuensi itu. Energi uang mengenal medan batinmu. Ia tidak bisa ditipu oleh senyuman palsu atau pencitraan hebat. Ia tidak bergerak menuju siapa yang paling sibuk, tapi kepada siapa yang paling terbuka untuk menerimanya dengan tenang. Karena uang adalah cermin, dan hari ini engkau bukan lagi bayangan yang kacau di depannya. Engkau adalah pantulan jernih dari kesadaran baru yang telah bangkit. Engkau tidak lagi menempatkan uang di atas dirimu, dan engkau tidak lagi menginjaknya di bawah kakimu. Engkau berjalan sejajar dengannya. Engkau berbicara padanya bukan dengan rasa takut, tetapi dengan penghormatan, dan saat itulah uang mulai mencintaimu. Ia mulai datang bukan karena terpaksa, melainkan karena terpanggil. Karena uang tidak tinggal dalam pikiran yang penuh kecemasan, ia tinggal dalam kesadaran yang stabil. Ia datang bukan kepada mereka yang berteriak, tetapi kepada mereka yang menyambutnya dengan diam penuh keyakinan. Hari ini, rezeki yang dulu menabrak tembok batinmu yang ragu, akhirnya menemukan celah, dan celah itu kini terbuka lebar. Engkau tidak sadar kapan tepatnya, tapi engkau merasakannya. Tiba-tiba engkau tidak lagi panik tentang biaya. Tiba-tiba engkau tidak lagi mengeluh tentang harga. Tiba-tiba engkau tidak lagi menutup hati ketika melihat orang lain mendapatkan kelimpahan, karena engkau tahu bahwa rezekimu memiliki jalur sendiri, dan jalur itu kini tidak lagi macet. Engkau telah membersihkan jalan itu dengan satu hal yang tidak bisa dibeli, kesadaran baru. Dan kesadaran itu kini mengundang aliran uang dengan cara yang paling alami, paling damai, paling mengalir. Engkau tidak perlu membuka banyak pintu. Satu saja cukup, asal itu pintu yang benar, pintu di dalam dirimu. Karena ketika pintu batinmu terbuka, uang tidak butuh undangan khusus. Ia akan datang, duduk dan berkata, "Terima kasih." Karena akhirnya engkau berhenti melihatku sebagai beban. Dan ketika itu terjadi, pengalaman hidupmu berubah total. Engkau mulai menerima bayaran atas hal-hal yang engkau cintai. Engkau mulai diberi karena keberadaanmu, bukan sekadar karena tenagamu. Engkau mulai dihargai tanpa perlu menjelaskan apa-apa.
Engkau mulai diberi tanpa perlu meminta. Karena medan energimu kini memanggil kelimpahan, seperti magnet yang hidup, diam tapi pasti. Dan hari ini, 2 Januari 2026, akan menjadi hari yang akan engkau kenang sepanjang usia. Hari ketika engkau dan uang berdamai. Hari ketika engkau tidak lagi takut padanya. Hari ketika engkau tidak lagi merasa hina karena kekurangan atau sombong karena kelebihan. Engkau kini netral, dan dari netralitas itulah mengalir limpahan yang tidak bisa dijelaskan oleh angka, tapi bisa dirasakan oleh seluruh tubuh dan jiwa. Hari ini uang telah menjadi aliran yang tenang dalam hidupmu, dan tidak ada lagi yang menghalangi jalannya. Karena engkau tidak hanya menerima uang, engkau menyatu dengan energi rezeki itu sendiri. Bagian 6. Tanpa disadari, hidupmu kini dipenuhi jalan-jalan yang terang. Ada sesuatu yang berubah, bukan pada langit, bukan pada tanah, bukan pada suara di sekelilingmu, tapi pada matamu sendiri. Bukan mata fisik yang membaca huruf-huruf dunia, melainkan mata batin yang melihat jalan tersembunyi yang selama ini engkau anggap tidak ada. Dan perubahan itu telah dimulai. Engkau mungkin tidak tahu kapan tepatnya karena perubahan sejati tidak datang seperti petir yang membelah malam. Ia datang perlahan. Seperti cahaya fajar yang menyusup perlahan melalui celah jendela, hingga akhirnya engkau menyadari bahwa ruangan hidupmu tak lagi gelap. Jiwa terpilih, dengar ini dalam-dalam. Hidupmu sudah mulai berubah bahkan sebelum engkau percaya itu terjadi. Engkau telah menapaki jalan terang, bahkan saat kakimu masih gemetar. Engkau telah diberi arahan baru bahkan saat engkau belum sepenuhnya yakin. Engkau telah dilindungi bahkan saat engkau merasa tidak ada yang peduli. Karena jalan terang bukan sesuatu yang dibuka oleh kekuatan luar. Ia dibuka oleh keputusan batin yang dalam. Dan engkau, meski engkau lupa kapan tepatnya, sudah pernah membuat keputusan itu. Saat engkau memilih untuk tidak membenci, padahal engkau punya alasan. Saat engkau memilih untuk bersyukur, meski isi tanganmu masih kosong. Saat engkau memilih untuk tetap berjalan meski semua tanda tampak membingungkan. Itulah detik ketika pintu jalan terang terbuka. Bukan dengan bunyi gemuruh, tapi dengan bisikan halus yang hanya bisa didengar oleh jiwa yang jujur. Dan kini engkau berjalan di sana. Engkau tidak melihat lampu sorot, tapi perhatikan, setiap langkahmu seperti tahu kemana harus menapak. Engkau tidak mendengar suara sorakan, tapi perhatikan. Hatimu mulai tenang walau dunia tetap berisik. Engkau tidak menemukan peta, tapi engkau menemukan kompas. Kompas itulah jalan terangmu. Perasaan damai di dalam, rasa iya yang tidak bisa dijelaskan, rasa hangat yang muncul tanpa sebab. Dan intuisi yang membawa engkau menjauh dari yang tampak benar, menuju yang terasa benar. Tanpa sadar engkau mulai bertemu orang-orang yang tidak lagi melemahkanmu. Tanpa sadar, pekerjaanmu menjadi selaras dengan bakatmu. Tanpa sadar, engkau mulai menjauh dari kebisingan dan mendekat pada yang membuatmu diam tapi kuat. Itulah tanda bahwa jalanmu kini tidak lagi gelap, ia terang. Bukan terang yang menyilaukan, tapi terang yang membimbing seperti bulan di tengah malam panjang. Dan yang paling sakral dari semuanya, engkau tidak lagi merasa sendirian, karena sesungguhnya engkau tidak pernah sendirian. Hanya saja dulu engkau berjalan dalam kabut pikiran, dalam asap luka lama, dalam debu harapan yang rapuh. Tapi kini kabut itu mulai terangkat. Dan meski engkau belum melihat seluruh peta hidupmu, engkau sudah bisa melihat satu langkah ke depan dengan jernih. Dan itu cukup, karena terang sejati tidak menampakkan semuanya sekaligus. Ia memberi sedikit demi sedikit agar engkau belajar percaya.
Engkau tidak lagi butuh semua jawaban hari ini karena engkau tahu. Jawaban terbaik datang ketika engkau siap, bukan ketika engkau memaksa. Jalan terang tidak selalu mulus, tapi ia selalu jujur. Ia tidak menjanjikan cepat, tapi ia menuntunmu ke tempat yang tepat. Ia tidak menjanjikan kemudahan setiap saat, tapi ia menjanjikan kedalaman makna yang tidak bisa dibeli. Dan engkau hari ini sedang berjalan di jalan itu, tanpa spanduk, tanpa panggung, tanpa musik, tapi dengan hati yang mulai sadar bahwa inilah jalurmu dan bahwa engkau kini dijaga. Lihat ke belakang sejenak. Bukankah ada banyak hal yang dulu engkau pikir tidak akan selesai, kini sudah tak lagi mengganggumu? Bukankah ada banyak luka yang dulu engkau pikir akan tinggal selamanya, kini hanya menjadi cerita yang menguatkan? Bukankah ada banyak orang yang dulu engkau rasa engkau butuhkan, kini tak lagi punya tempat dalam hidupmu? Itu bukan kehilangan, itu adalah pemurnian. Karena terang tidak bisa hidup dalam rumah yang penuh debu, dan hidupmu telah dibersihkan agar cahaya bisa masuk. Bagian 7. Di tanggal 2 Januari ini, semesta menyatakan engkau telah siap menerima. Hari ini adalah hari yang tidak hanya dicatat di kalender dunia, tetapi ditulis di lembar ruhani semesta. Bukan karena ini awal tahun, bukan karena semua orang sedang membuat resolusi palsu yang mungkin terlupa dalam seminggu, tetapi karena engkau, jiwa yang sedang membaca ini, telah tiba di titik yang ditunggu-tunggu oleh seluruh medan cahaya yang telah lama mengelilingimu. Ini adalah hari pengakuan, hari ketika alam tak terlihat akhirnya mengangguk dan berkata dalam bahasa cahaya, ia telah siap, siap. Bukan karena engkau sudah sempurna, bukan karena engkau sudah kaya, bukan karena semua masalahmu telah selesai, tapi karena jiwamu telah matang dalam diam. Karena engkau telah memilih untuk tetap berjalan dalam gelap, meski tidak tahu di mana ujungnya. Karena engkau telah mencintai hidup, meski ia berkali-kali tidak membalas cintamu. Karena engkau telah menyerahkan segalanya kepada Tuhan, bukan karena putus asa, melainkan karena sadar engkau tidak pernah sendirian, dan itulah bentuk kesiapan tertinggi. Jiwa yang siap menerima bukanlah jiwa yang penuh strategi, bukan yang penuh presentasi, bukan yang penuh pamer pencapaian. Jiwa yang siap menerima adalah jiwa yang telah mencabut duri-duri dari egonya dan membiarkan dirinya terbuka, utuh dalam luka, tulus dalam harapan. Jiwa itu adalah engkau. Selama ini mungkin engkau bertanya, kapan semuanya akan berubah? Kapan rezeki itu benar-benar datang? Kapan hidup berhenti menjadi perjuangan yang menyesakkan dada? Dan semesta menunduk hari ini berbisik di balik bayang mentari pagi 2 Januari. Sekarang, kini bukan hanya waktu yang tepat Dukuts, tetapi dirimu yang telah tepat. Kamu telah berubah, bukan di mata manusia tapi di mata semesta. Perhatikanlah, segala hal yang dulu sulit kini mulai membuka diri. Segala jalan yang dulu membingungkan kini mulai memberi tanda. Segala beban yang dulu terasa abadi kini mulai berkurang sesem. Bukan karena dunia berubah, tapi karena getaranmu naik kelas. Engkau bukan lagi jiwa yang menggenggam terlalu erat. Engkau kini jiwa yang membiarkan aliran masuk tanpa panik, tanpa takut, tanpa merasa tidak layak. Dan dalam ilmu semesta, itulah gerbang kelimpahan yang sejati. Gerbang yang tidak bisa dibuka oleh uang, oleh koneksi, oleh kekuasaan, melainkan hanya bisa dibuka oleh kerendahan hati spiritual, oleh pengakuan jujur di dalam jiwa bahwa engkau telah cukup berusaha dan kini engkau cukup untuk menerima. Maka jangan heran jika mulai hari ini engkau mulai melihat tanda-tanda itu, tanda-tanda bahwa engkau telah berada dalam arus yang benar. Orang-orang mulai mengulurkan tangan, bukan karena mereka kasihan, tapi karena mereka tersentuh oleh pancaranmu. Peluang yang dulu tertutup rapat mulai melonggar, seolah-olah seluruh dunia tahu
Ini saatnya dia masuk. Uang mulai datang dari arah yang tidak engkau rencanakan karena semesta tahu bahwa engkau akan mempergunakannya dengan niat bersih. Ketenangan mulai tinggal di dalam dada bahkan ketika luar masih bergolak. Karena engkau tidak lagi hidup dari luar ke dalam tetapi dari dalam keluar. Semua itu bukan mimpi, bukan kebetulan tapi konfirmasi spiritual. Konfirmasi bahwa engkau telah lulus dari musim bertahan dan kini memasuki musim menerima, musim menumbuhkan, musim mencahayai. Tanggal 2 Januari bukan sekadar angka, ia adalah gerbang antara engkau yang dulu, yang memaksa, yang mengejar, yang menduga-duga rezeki emtam, dan engkau yang sekarang, yang menerima, yang memancarkan, yang menyatu dengan arus Tuhan. Ingatlah, rezeki bukan soal waktu, rezeki adalah soal kesiapan. Dan hari ini, engkau telah menyatakan dengan seluruh keberadaanmu, aku siap. Dan semesta menjawab dengan pelukan lembut yang tak bisa engkau lihat, tapi bisa engkau rasakan hingga tulang sumsumu. Hari ini, langit mengirimkan sesuatu untukmu. Mungkin bukan dalam bentuk uang langsung, tapi dalam bentuk keberanian, ketenangan, peneguhan arah, intuisi yang tidak bisa dibeli, atau pertemuan-pertemuan yang akan menata ulang seluruh garis takdirmu, dan semuanya dimulai. Hari ini, engkau tidak perlu menjadi orang baru, engkau hanya perlu menjadi engkau yang telah sadar, karena saat kesadaranmu bangkit, seluruh semesta ikut berdiri untuk melayani. Satu kalimat suci akan bergema di alam. Kini engkau telah siap menerima. Tarik napas dalam-dalam, jiwa terpilih. Biarkan setiap hela napasmu menjadi saksi. Saksi bahwa engkau telah melewati sesuatu yang sunyi, yang sakral, yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Bukan sekadar naskah ini yang telah engkau lalui, tetapi proses perubahan batin yang jauh lebih besar daripada semua yang bisa ditulis. Proses ketika jiwamu yang dulu haus pengakuan, kini menjadi sumber keheningan yang cukup. Proses ketika egomu yang dulu ingin segalanya cepat, kini tunduk dan percaya bahwa waktu Tuhan selalu sempurna. Apapun yang terjadi kemarin, apapun yang hilang, apapun yang belum datang, semuanya kini sudah tidak lagi mencengkeram leher jiwamu. Karena engkau telah membuka tali-tali lama yang selama ini membatasi aliran kelimpahan ke dalam hidupmu. Kini engkau berdiri, tenang, tegak, bukan karena semua sudah sempurna, melainkan karena engkau sudah cukup damai untuk menerima segala ketidaksempurnaan. Hari ini 2 Januari 2026 akan menjadi catatan abadi dalam getaran takdirmu. Hari ketika engkau menerima bahwa engkau tidak harus mengejar karena segalanya akan datang. Bukan sebagai hasil dari paksaan, tetapi sebagai respon dari kedalaman hatimu yang terbuka. Uang kini mulai melihatmu sebagai rumah. Peluang mulai memandangmu sebagai ladang yang subur. Kemudahan mulai berputar mengelilingimu seperti angin yang setia. Bukan karena dunia tiba-tiba berubah, tapi karena engkau telah berubah. Dan perubahan yang terjadi di dalam akan selalu memanggil ulang dunia yang berbeda dari luar. Engkau kini tidak hidup dari rasa takut ke rasa takut. Engkau hidup dari kepercayaan ke penggenapan, dari keraguan ke penerimaan, dari kekurangan ke kelimpahan. Engkau telah melepaskan keinginan untuk memaksa, dan karena itulah, kini semuanya mulai bergerak tanpa hambatan. Jalan-jalan yang dulu engkau tutup dengan prasangkamu, kini terbuka karena engkau berhenti mendikte cara Tuhan. Sungai rezeki yang dulu engkau bendung dengan ketakutanmu, kini mengalir karena engkau memilih untuk diam dan percaya. Gerbang kemudahan yang dulu terkunci karena ego, kini bergeser karena engkau telah cukup lapang untuk tidak memaksakan kehendak. Dan sesungguhnya, itulah makna kesiapan menerima. Bukan tentang tahu apa yang akan datang, tapi tentang mempercayai bahwa apapun yang datang sadal sium memaging bersing pasas samta.
adalah bagian dari rahmat yang telah lama disiapkan bagimu. Engkau tidak perlu menjadi luar biasa, engkau hanya perlu menjadi siap untuk hidup dalam aliran yang lembut, yang tenang, yang penuh rasa syukur, siap untuk didekati oleh kekuatan yang dulu engkau kejar-kejar. Siap untuk menjadi medan daya yang menarik tanpa harus menjadi keras. Karena ada satu hukum tak terlihat yang kini sedang bekerja untukmu. Ketenangan adalah magnet. Dan engkau sudah cukup tenang untuk menjadi medan itu. Kini tugasmu bukan lagi mengejar. Tugasmu adalah membuka pintu dan menjaga ruang. Menjaga ruang dalam dirimu agar tetap jernih. Menjaga batinmu agar tetap ringan. Menjaga keyakinanmu agar tetap menyalakan cahaya kecil itu yang akan menuntunmu ke tempat-tempat yang tak pernah engkau duga. Ingatlah, uang bukanlah akhir, peluang bukanlah tujuan, kemudahan bukanlah puncak. Semuanya hanyalah bagian dari penguatan tugas jiwamu di bumi. Dan jika engkau telah cukup jernih, engkau akan tahu bahwa yang terpenting dari semua ini adalah menjadi pribadi yang mengalir dalam kehendak Tuhan. Hari ini naskah ini akan berakhir, tapi perjalanannya baru dimulai. Perjalanan di mana engkau bukan lagi pengejar, melainkan pusat daya. Bukan lagi pengemis nasib, melainkan penyeru cahaya. Dan jika suatu hari nanti engkau lupa, kembalilah ke sini. Bacalah kembali dengan batin yang tenang, karena ini bukan tulisan biasa. Ini adalah gerbang getaran yang akan membawamu kembali ke pusat kekuatanmu. Terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih telah bertahan. Terima kasih telah menjadi medan terang bagi dirimu dan bagi dunia. Engkau kini telah siap menerima, dan seluruh semesta dengan cara yang tak terlihat sedang bergerak untuk memberimu yang terbaik.